Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Aji Prasetyo di video Insight. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif. Nah, kemarin ketika saya sharing video di salah satu grup saya, namanya grup Sadar Berdaya, ada salah satu anggota grup tersebut yang japri saya, tanya, "Mas, mohon dong dibantu untuk dibuatkan video bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif." Nah, setelah saya riset juga di Google, ternyata banyak juga orang yang mencari jawaban ya tentang bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif. Jawabannya, sebenarnya pikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan. Ya, karena kita memang memiliki mekanisme untuk berpikiran negatif ya. Jadi memang pikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan. Karena pada dasarnya baik pikiran positif maupun negatif itu memiliki perannya masing-masing. Dan ketika perannya atau kedua pikiran tersebut digunakan dalam konteks yang tepat, ia akan bermanfaat. Sebagai contoh misalnya, kalau malam kita tentu berpikiran negatif kan. Mau tidur, kita pasti mengunci pintu. Biar apa? Biar rumah kita mungkin nggak kemalingan. Atau mungkin biar kita merasa aman. Itu apa namanya kalau bukan pikiran negatif? Ya kan? Nah, HP kita kasih casing. Biar lebih aman. Kalau misal suatu saat nggak sengaja jatuh. Gitu ya. Nah, itu kan juga didasari oleh pikiran negatif. Jadi, pada dasarnya, sekali lagi, pikiran negatif itu memiliki manfaatnya, asal kita bisa menggunakannya dalam konteks yang tepat. Dan muncul juga dalam konteks yang tepat. Nah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada pikiran negatif yang sampai ke tahap mengganggu. Bahkan sampai membuat kita cemas, overthinking, sampai anxiety gitu ya, kata kawan-kawan kita zaman sekarang. Nah, bagaimana cara mengatasi pikiran negatif yang sampai tahap mengganggu ini? Nah, jadi perlu kita sadari dulu ya bahwa jika kita sampai punya pikiran negatif yang sampai ke tahap mengganggu, bikin cemas ya, kemungkinan besar adalah karena kita, jadi gini, biasanya pikiran negatif itu nggak langsung serta-merta langsung bikin kita cemas. Tetapi bisa jadi karena itu sudah lama muncul ya, bibitnya sudah lama muncul, tetapi kita biarkan sampai akhirnya muncul dalam bentuk kecemasan karena emosi negatifnya tuh terkumpul terus ya di dalam diri kita. Karena begini, pikiran negatif itu memiliki pesan sebenarnya di bawah sadar itu memberikan pesan ya dari dalam dirinya, dari dalam bawah sadar kita dalam bentuk perasaan yang nggak nyaman. Yang di dalamnya kita perlu tahu pesannya. Misalnya nih, sekarang saat ini atau malam ini ya, jika Anda nonton ini pagi atau mungkin hari ini ya, silakan Anda tidur tanpa mengunci pintu dan pintu Anda coba buka ya, rumah Anda. Anda tentu saja perasaannya nggak enak kan. Nah, dari perasaan nggak enak tersebut tentu ada pesannya. Pesannya apa? Bahwa sadar Anda ingin pintunya ditutup agar aman. Nah, kalau misal saat ini Anda merasa pikiran negatif Anda sampai membuat kecemasan, bisa jadi karena ada pesan di pikiran bawah sadar Anda yang sebenarnya sudah lama, ia pengen muncul di jawab pesannya, tetapi Anda biarkan, atau kita biarkan. Sampai akhirnya ia menumpuk gitu ya, menumpuk emosi negatifnya sampai menimbulkan kecemasan. Nah, artinya kalau misal Anda memiliki pikiran negatif sampai ke tahap mengganggu, ya, sampai ke perasaan yang merasa terganggu, tidak nyaman, maka coba cari pesannya. Dan segera jawab pesannya dengan tindakan nyata. Contoh misalnya, jika ada seseorang yang khawatir tentang masa depannya, keuangan di masa depannya, maka jawab pesan tersebut. Misalnya, memiliki kebiasaan menabung dan investasi sedini mungkin. Sehingga ia merasa aman, cenderung merasa aman ya. Ini kan bukan berarti kita mendahului takdir Allah ya, tetapi ini merupakan bagian dari usaha kita agar kita merasa lebih aman di masa depan.
Nah, akan menjadi sebuah kecemasan kalau pesan ini nggak dijawab. Misalnya ada orang yang dia sudah tahu bahwa wah di masa depan ini harus disiapkan nih tabungan atau mungkin investasi atau mungkin tabungan untuk sekolah anak atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tetapi tidak disiapkan, maka biasanya nanti mendekati event yang dia memerlukan biaya tersebut, ia akan muncul emosi negatif sampai ke tahap kecemasan. Karena apa? Karena pesannya dari dulu nggak dijawab dalam bentuk tindakan nyata. Gitu ya. Jadi sekali lagi, jika ada yang bertanya bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif, berarti jawaban yang paling masuk akal adalah temukan pesan dari pikiran negatif tersebut, kemudian jawab pesan tersebut dengan aksi nyata. Begitu. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Info terakhir, jika Anda ingin belajar tentang pikiran bawah sadar, bagaimana cara mengotak-atiknya, mengelolanya, untuk menciptakan perilaku yang positif, perasaan yang positif, atau mungkin menghilangkan perilaku yang negatif atau perasaan yang negatif, untuk kita gunakan juga membantu kita merealisasikan goal atau tujuan yang ingin kita capai, Anda bisa belajar di buku Kitab Sakti Mind Programming. Untuk mendapatkannya, silakan cek info yang ada di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, silakan share kepada siapapun yang menurut Anda membutuhkan. Silakan klik suka jika suka. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.